wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Derha Sugianto selaku dosen Ilmu Ekonomi Mikro dan Makro. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayatnya kepada rekan-rekan saya, sehingga saya dan rekan saya dapat menyelesaikan tugas presentasi video ini dengan baik tanpa adanya kendala. Tak lupa juga salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya Yupita Apriana, selaku moderator yang bertugas memimpin jalannya presentasi sekaligus penyampai materi. Sebelum memasuki presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu di sini ada Indah sebagai pemateri pertama, dan Ilya sebagai pemateri kedua, ada juga Hanifah sebagai pemateri 3, dan yang terakhir ada Gea. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Saudari Indah untuk menyampaikan materi yang pertama. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, saya Indah Setianingrum. Saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian elastisitas. Pengertian elastisitas. Elastisitas merupakan suatu indeks yang menggambarkan hubungan kuantitatif antar variabel dependen dengan variabel independen. Elastisitas didefinisikan sebagai persentase perubahan variabel dependen sebagai akibat perubahan variabel independen sebesar 1%. Apabila definisi ini diterapkan untuk kasus permintaan, maka definisi elastisitas permintaan akan berbunyi persentase perubahan jumlah barang yang diminta sebagai akibat antar variabel independen dengan variabel dependen. Apabila kita bandingkan, elastisitas memiliki kemiripan dengan bilangan slop di dalam sebuah persamaan permintaan. Meski begitu, slop tidak sama dengan elastisitas karena slop kurva permintaan tergantung pada perubahan persentase harga dan jumlah yang diminta. Kelebihan elastisitas dari slop adalah terletak pada kebebasannya dari nilai. Dengan kata lain, satuan elastisitas tidak mengandung nilai seperti kilogram, rupiah, dan sebagainya. Elastisitas mempunyai manfaat untuk mengetahui tingkat kepekaan variabel dependen terhadap variabel independen. Misalnya, elastisitas dapat menunjukkan tingkat sensitivitas jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga sebesar 1%. Atau elastisitas menunjukkan berapa persen barang yang diminta akan berubah bila harga naik sebesar 1%. Berikut ada jenis-jenis elastisitas. Yang pertama, elastisitas permintaan karena harga. Yang kedua, elastisitas penawaran karena harga. Yang ketiga, elastisitas silang. Dan yang terakhir, elastisitas pendapatan. Elastisitas permintaan karena harga yaitu perubahan persentase jumlah permintaan barang akibat kenaikan 1% pada harga barang tersebut. Dengan menyatakan jumlah dan harga masing-masing barang dengan Q dan P, maka elastisitas permintaan karena harga dapat dinyatakan sebagai berikut. Elastisitas permintaan karena harga atau biasa disebut dengan EP sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang diminta per persentase perubahan harga barang, di mana persentase perubahan jumlah yang diminta berarti persentase perubahan pada jumlah permintaan, dan persentase perubahan harga barang berarti persentase perubahan pada harga mula-mula. Jadi, elastisitas permintaan karena harga dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Elastisitas permintaan karena harga atau biasa disebut dengan EP sama dengan perubahan jumlah permintaan per perubahan harga barang dikali harga mula-mula per jumlah permintaan. Elastisitas permintaan karena harga biasanya merupakan bilangan yang negatif. Jika harga suatu barang naik, jumlah permintaan turun. Jadi, perubahan jumlah permintaan per perubahan harga barang adalah negatif. Begitu juga dengan EP atau elastisitas permintaan karena harga. Kadang-kadang merujuk pada besarnya elastisitas harga, yaitu ukuran mutlaknya. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai elastisitas adalah: yang pertama, adanya barang substitusi. Barang substitusi adalah barang yang memiliki manfaat dan kegunaan yang hampir sama dengan utamanya. Misalkan jagung adalah substitusi beras. Secara teoritis, bila suatu barang memiliki substitusi permintaannya cenderung elastis atau elastisitas permintaannya
Lebih satu, jika harga suatu barang naik sebesar 1%, permintaannya akan turun di atas 1% dan sebaliknya. Yang kedua, persentase pendapatan yang digunakan atau jenis barang. Seorang konsumen akan memberikan porsi yang besar dari pendapatannya untuk membeli barang yang biasa digunakan sehari-hari atau sudah menjadi kebutuhannya. Untuk barang yang masih bisa ditunda, porsi pendapatan untuk membeli barang tersebut kecil. Jadi, jika barang yang dimaksud, maka elastisitaslah permintaannya. Yang ketiga, jangka waktu analisis atau perkirakan atau pengetahuan konsumen. Dalam jangka pendek, terjadinya perubahan harga tidak secara otomatis menyebabkan terjadinya perubahan permintaan. Hal ini disebabkan perubahan yang terjadi di pasar belum diketahui oleh konsumen. Dengan demikian, dalam jangka pendek permintaan cenderung tidak elastis. Yang keempat, tersedianya sarana kredit. Meskipun harga barang telah diketahui naik, sedangkan pendapatan tidak mencukupi, permintaan barang tersebut relatif akan tetap bila ada fasilitas kredit dari penjual atau produsen dan sebaliknya. Dengan demikian, bila terdapat fasilitas kredit, elastisitas permintaan cenderung inelastis atau elastis sempurna. Secara teori, terdapat beberapa manfaat mengetahui nilai elastisitas permintaan suatu barang. Yang pertama, perpajakan. Bila diketahui bahwa permintaan atas suatu barang bersifat elastis, pemerintah relatif tidak akan meningkatkan pungutan pajak atas barang tersebut. Sebaliknya, bila bersifat inelastis, pemerintah cenderung akan meningkat pungutan pajak atas barang yang dimaksud. Yang kedua, kebijakan impor. Bila elastisitas barang impor tersebut bersifat elastis, yang berarti bila harganya naik mengakibatkan persentase penurunan permintaan akan lebih besar dari persentase kenaikan harganya. Pemerintah akan berusaha agar barang tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup dan akan berusaha mempertahankan kurs valuta mata uangnya relatif stabil. Sebaliknya, bila tidak elastis, di mana kenaikan harga diikuti oleh penurunan permintaan yang persentasenya lebih kecil dari persentase kenaikan harga. Kebijakan pemerintah adalah mempertahankan jumlah impor tersebut dan berusaha memperkenalkan produksi dalam negeri. Yang ketiga, strategi penerapan harga atas barang. Salah satu strategi yang umumnya digunakan adalah kebijakan harga. Secara teori, bila elastisitas permintaan atas suatu produk yang dijual bersifat elastis, kebijakan kenaikan harga adalah langkah yang tidak tepat karena justru akan menurunkan penerimaan. Sebaliknya, bila inelastis, permintaannya bersifat inelastis. Menaikkan harga pada tingkat moderat atau wajar akan meningkatkan penerimaan. Berikut kriteria sifat elastisitas harga. Yang pertama, jika EP sama dengan 1 disebut unitati adalah bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh jumlah yang diminta berubah sebesar 1%. Yang kedua, jika EP kurang 1 disebut inelastis, berarti bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh perubahan jumlah yang diminta berubah lebih kecil 1%. Yang ketiga, jika EP lebih 1 disebut inelastis, berarti bila harga mengalami perubahan sebesar 1% akan memberi pengaruh jumlah yang diminta lebih besar dari 1%. Yang keempat, jika EP sama dengan 0 disebut inelastis sempurna, berarti permintaan tidak tanggap terhadap perubahan harga atau berapapun harganya, jumlah yang diminta tetap. Yang kelima, jika EP sama dengan tidak terhingga disebut inelastis sempurna, berarti konsumen mempunyai kemampuan untuk membeli berapapun jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Berikut merupakan contoh gambar kurva dari setiap kriteria yang tadi saya sebutkan. Oke, selanjutnya materi yang kedua mengenai elastisitas penawaran karena harga akan disampaikan oleh Saudari Ilya. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, selanjutnya saya Ilya akan menjelaskan tentang elastisitas penawaran karena harga. Elastisitas penawaran karena harga adalah persentase perubahan jumlah karena setiap peningkatan 1% dari harga. Elastisitas ini biasanya positif karena para produsen untuk meningkatkan output.
Elastisitas penawaran dapat juga dihubungkan dengan variabel-variabel seperti suku bunga, upah rata-rata, dan harga bahan baku serta barang-barang lain. Kenaikan harga bahan baku input berarti biaya produksi yang dipakai untuk membuat produk tersebut tinggi untuk perusahaan. Jadi, jika variabel-variabel lain tetap sama, jumlah penawaran akan turun. Elastisitas penawaran karena harga secara matematis dirumuskan sebagai berikut. ES atau penawaran harga sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran karena harga sebagai berikut. Yang pertama, keleluasaan untuk meningkatkan produksi. Jika input mudah didapat, maka output akan naik lebih besar jika harga barang naik. Jika kapasitas produksi terbatas, maka peningkatan harga output akan ditanggapi dengan kenaikan output yang relatif lebih kecil. Yang kedua, jangka waktu untuk merespon. Perubahan harga cenderung mempunyai dampak yang besar pada kuantitas yang ditawarkan jika jangka waktu produsen untuk merespon perubahan harga lama. Kriteria tingkat elastisitas penawaran karena harga yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jika ES sama dengan 0, disebut inelastis sempurna. Artinya, bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, tidak mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen tidak bertambah atau berkurang. Yang kedua, jika ES kurang dari 1 disebut inelastis. Artinya, bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan berkurang sebesar 1%. Jika ES lebih dari 1 disebut inelastis. Berarti, bila harga jual per unit mengalami kenaikan 1%, mengakibatkan jumlah barang yang ditawarkan bertambah sebesar 1%. Akan mengakibatkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen sebesar 1%. Selanjutnya, jika EP sama dengan tak hingga, disebut elastis sempurna. Berarti, berapapun harga jual per unit ditawarkan, tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Berikut saya mempunyai contoh gambar kurva dari setiap kriterianya. Selanjutnya, untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Saudari Hanifah. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya Hanifah Aulia akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai elastisitas silang dan elastisitas pendapatan. Elastisitas silang. Elastisitas permintaan silang, cross price elasticity of demand, adalah mengukur respon persentase perubahan jumlah barang yang diminta karena persentase perubahan harga barang lain. Rumus perhitungan elastisitas permintaan silang adalah sebagai berikut. EXY sama dengan persentase perubahan jumlah barang X yang diminta dibagi persentase perubahan harga barang Y. Besarnya nilai elastisitas akan menunjukkan bentuk hubungan antar barang X dengan barang Y. Sifat hubungan antar barang itu dapat berupa hubungan saling komplementer atau berupa hubungan barang yang menggantikan substitut, atau tidak ada hubungan sama sekali netral. Hubungan antar barang yang bersifat komplementer bisa terjadi antar dua jenis barang yang berfungsi saling melengkapi, seperti antara kopi dengan krim atau antara kopi dengan gula pasir. Sedangkan hubungan antara dua jenis barang yang bersifat substitusi terjadi antara dua barang yang saling menggantikan, misalnya air mineral dengan teh botol. Sementara itu, hubungan antara dua barang yang bersifat netral terjadi misalnya air dengan komputer. Kedua barang itu secara logika tidak memiliki hubungan langsung. Rumus atas sifat-sifat itu sebagai berikut. Jika EXY 0 untuk barang substitusi, misalnya jika harga beras naik, maka beras yang diminta akan turun, sehingga gandum yang diminta akan naik. Jika EX yang lebih kecil 0 untuk barang komplementer, misalnya jika harga gula naik sehingga menyebabkan gula yang diminta turun, maka teh yang akan diminta juga turun. Jika EX sama dengan 0 untuk dua barang yang netral atau tidak memiliki hubungan sama sekali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang elastisitas pendapatan.
elastisitas pendapatan juga berbeda antara jangka panjang dan jangka pendek. Untuk sebagian besar barang dan jasa, elastisitas permintaan karena pendapatan lebih besar dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Perhatikanlah perilaku konsumen bensin selama periode pertumbuhan ekonomi yang menguat, di mana pendapatan agregat naik 10%. Akhirnya, orang-orang akan meningkatkan konsumen bensin mereka karena mereka mampu membiayai lebih banyak perjalanan dengan kendaraan dan mungkin membeli mobil yang lebih besar. Tetapi, perubahan konsumen bensin ini perlu waktu, yang pada awalnya permintaan hanya naik sedikit. Dengan demikian, elastisitas jangka panjang akan lebih besar daripada elastisitas jangka pendek. Sebaliknya, berlaku untuk barang duratif. Berikut ini adalah kurva elastisitas pendapatan. Pada gambar 4.11, dalam jangka pendek, kenaikan harga hanya berpengaruh kecil terhadap jumlah permintaan bensin. Para pengendara kendaraan bermotor mungkin lebih sedikit mengenai mobilnya, tetapi mereka tidak akan mengganti jenis mobil yang mereka miliki dalam seharian. Namun, dalam jangka panjang, mereka akan berganti pada mobil yang lebih kecil elastis dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Gambar 4.12, pada permintaan atas mobil yang terjadi justru sebaliknya. Jika harga naik pada mulanya, konsumen menunda pembelian mobil baru sehingga jumlah permintaan selama setahun jatuh dengan tajam. Bagaimanapun juga, dalam jangka panjang mobil tua aus dan harus diganti sehingga jumlah permintaan dalam setahun akan naik. Sehingga permintaan kurang elastis dalam jangka panjang daripada jangka pendek. Saya akan melanjutkan materi mengenai elastisitas pendapatan dari Saudari Hanifah. Mengenai rumus, secara matematis, elastisitas pendapatan atau income elasticity of demand dirumuskan sebagai berikut, yaitu EE sama dengan delta Q dibagi delta I dikali I per Q, di mana delta Q merupakan perubahan kuantitas, delta I merupakan perubahan pendapatan, sedangkan untuk I adalah pendapatan, Q adalah kuantitas atau jumlah barang. Sedangkan untuk EE sendiri sama dengan elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama, jika elastisitas pendapatan lebih dari 1, berlaku untuk barang superior atau mewah. 2. Jika elastisitas pendapatan kurang dari 0, maka berlaku untuk barang inferior. Jika elastisitas pendapatan berada di antara 0 dan 1, maka berlaku untuk barang normal. Baiklah, di sini selanjutnya mengenai contoh. Pada saat pendapatan per bulan sebesar 1 juta, Darban membeli sate sebanyak 4 kali sebulan. Tahun berikutnya, ada kenaikan pendapatan per bulan menjadi 1.500.000 dan Darban membeli sate sebanyak 10 kali sebulan. Berapakah elastisitas pendapatannya? Di sini diketahui perubahan kuantitasnya yaitu dari 4 ke 10. Jadi 10 dikurang 4 sama dengan 6. Maka perubahan kuantitas atau delta Q-nya adalah 6. Sedangkan untuk perubahan pendapatan yaitu dari 1 juta ke 1.500.000. Jadi 1.500.000 dikurang 1 juta, maka perubahan pendapatannya ada 500.000. Sedangkan untuk I adalah 1 juta dan Q 4 juta. Maka dapat kita masukkan rumus ya. EE sama dengan delta Q dibagi delta I dikali I per Q. Sehingga elastisitas pendapatan sama dengan 6 dibagi 500.000 dikali 1 juta dibagi 4. Di mana 6 dikali 1 juta 500.000 dikali 4, maka didapatkan 6 juta dibagi 2 juta sama dengan 3. Jadi, besar elastisitas pendapatannya atau EE sebesar 3, maka sate merupakan barang superior atau mewah. Karena dari ketiga kriteria yang pertama mengatakan jika elastisitas pendapatan lebih dari 1 berlaku untuk barang superior atau mewah. Maka sate
maka sate merupakan barang superior atau mewah karena elastisitas pendapatan didapatkan 3. Selanjutnya, di sini ada tabel perhitungan elastisitas pendapatan berdasarkan pendapatan jumlah atau komoditas tertentu. Nah, untuk tabel perhitungan itu sendiri memiliki 6 kolom, di mana kolom tersebut memiliki masing-masing keterangan, yaitu ada income per bulan, ada delta I, jumlah per bulan, delta Q, dan elastisitas pendapatan serta kriteria. Kriteria tersebut sama seperti yang di atas, yaitu 3 kriteria, mewah, interior, dan normal. Nah, di sini langsung saja ya kita memasuki perhitungan elastisitas pendapatannya. Seperti contoh pertama cara penghitungannya yaitu elastisitas pendapatan sama dengan delta Q dibagi delta I dikali I per Q. Selanjutnya materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Gea. Waktu dan tempat saya persilakan. Saya Yusniawati Gea, pemateri selanjutnya ingin menjelaskan tentang kriteria tingkat elastisitas pendapatan. Jika L lebih dari 1 berlaku untuk barang superior dalam kurung mewah, jika L kurang dari 0 berlaku untuk barang interior, jika L berada di antara 0 dan 1 berlaku untuk barang normal. Elastisitas jangka pendek versus elastisitas jangka panjang. Jika kita bertanya, berapa banyak perubahan permintaan atau penawaran sebagai reaksi atas perubahan harga, sebelumnya kita harus jelas dulu tentang berapa banyak perubahan tersebut akan berlangsung sebelum mengukur perubahan jumlah permintaan atau penawaran. Jika perubahan harga hanya membutuhkan waktu yang singkat, katakanlah 1 tahun atau kurang, maka yang kita hadapi adalah jangka pendek. Bila kita merujuk pada perubahan jangka panjang, pengertiannya adalah memberikan waktu yang cukup bagi para konsumen dan produsen untuk menyesuaikan sepenuhnya dengan harga. Secara umum, kurva permintaan dan penawaran jangka pendek terlihat sangat umum. Kurva permintaan dan penawaran jangka pendek terlihat sangat berbeda dari kurva jangka panjang. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, mungkin hanya itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Yupita Priana, selaku moderator yang memimpin jalannya presentasi pada kali ini, memohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan, penulisan maupun penyampaian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.